Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni Aprianti, NPM 2021010223 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian tata usaha negara dalam memenuhi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Muhammad Dani Faris Amirullah MH. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Selanjutnya, alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara ini terbagi menjadi dua upaya. Yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, upaya keberatan. Upaya keberatan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan pejabat atau tata usaha yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, upaya banding administratif. Upaya banding administratif adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi, atasan, atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di peradilan tata usaha negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijakan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk tempuh suatu administratif. Selanjutnya, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan. Maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika peraturan pada dasarnya menentukan adanya administratif berupa pengajuan surat keberatan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Selanjutnya, ketentuan pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang berlimpah kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya, prosedur dismisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dismisal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan ini, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenar-benarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa terhadap upaya hukum. Selanjutnya, tahap pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang pas. Dalam pemeriksaan hakim, yaitu yang pertama, wajib memberi nasihat kepada gugatan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlakukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan keputusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Bahkan, jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.